gue ngeliat ada satu video kecelakaan kereta yang viral di X atau Twitter. Ini kita nonton ya. Nak videoin ini nak, mama mau ini kereta. Bintang. Ini mereka ngevideoin satu keluarga kayak rekreasi gitu di jalur kereta. Kayak iseng-iseng video-video gitu ya? Anjing. Nah cuman tiba-tiba ada kereta lewat terus ketabrak Moy. Gila. Bangsat. Anjing serem banget kan? Anjir. Ini baru satu sih dari banyaknya kecelakaan kereta yang gue lihat. Dan gue yakin banyak banget sih korban-korban kecelakaan kereta yang ngegentayangin keluarga atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar situ gak sih? Wibi, Ya. gue mau ceritain beberapa point of view orang-orang tentang kereta hantu di jalur Jakarta Bogor yang emang udah gak asing buat para pengguna KRL. Bahkan buat mereka yang udah pernah ngalamin kejadian tersebut, mereka tuh sampai kapok naik KRL malam-malam. Jadi ada cerita, pernah ada satu penumpang yang turun dari kereta dan pas dia ngeliat ke belakang buat ngeliat kereta yang tadi dia naikin, kereta itu tuh udah gak ada. Padahal dia tuh baru aja tuh turun dari kereta itu. Dan kejadian itu selalu di luar jam jadwal kereta operasi. Nah itu tuh jadi cerita yang sempat heboh tentang kereta hantu. Terus pernah ada juga kejadian KRL jalan sendiri tanpa masinis dan penumpang dari arah Bogor sampai stasiun Manggarai. Oh anjir. Kejadian itu tuh disaksin langsung sama satu orang, sebut aja Sutrisno. Dia tuh salah satu penjaga pintu lintasan kereta api di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Waktu itu tuh dia tugas jaga malam. Dia tuh mendadak kaget karena ada sirene pintu lintasan kereta tiba-tiba bunyi. Di situ dia tuh ngerasa aneh banget karena waktu itu tuh udah jam 4 pagi, dimana udah nggak ada kereta yang operasi lagi. Pas Sutrisno lagi bingung-bingungnya, tiba-tiba tuh ada rangkaian kereta yang lewat dari arah Bogor dengan kecepatan 60-80 km. Jadi lewat gitu aja. Sedangkan tuh nggak ada pemberitahuan ada kereta yang mau lewat. Di situ tuh ada 4 gerbong, tapi nggak ada penumpang sama masinisnya. Udah tuh, ada lagi nih cerita yang dialamin sama seorang warga, sebut aja namanya Slamet, pas jam 11:30 malam. Si Slamet ini disamperin nih sama laki-laki, sebut aja namanya Denny. Denny ini tuh mahasiswa yang baru aja turun dari kereta api. Di situ dia tuh kebingungan buat nyari angkot, beca, sama ojek. Slamet tuh bilang kalau KRL terakhir dari Jakarta baru sampai di Depok tuh jam 10 pagi. Setelah itu udah gak ada lagi tuh kereta yang operasi. Ngedenger itu Denny tuh nyeritain lah kisah yang baru dialamin. Jadi si Denny ini tuh naik kereta api dari stasiun Pancasila. Pas naik, dia ngerasa stasiunnya tuh gak sepi dan gak rame gitu. Yang dia tahu cuma ada kereta, terus dia langsung naik nih ke keretanya. Tapi pas di dalam KRL, semua penumpang tuh pakai baju serba putih di satu gerbong. Di situ si Denny nggak peduli tuh, dia tetap mikir ya udah normal aja, mungkin nggak sengaja. Dan pas di dalam kereta, Denny duduk di sebelah bapak tua yang lagi baca koran. Setelah beberapa menit, karena si bapak itu udah nggak baca koran itu, si Denny minjem lah korannya. Tapi Denny harus turun karena keretanya tuh udah sampai di stasiun Depok Baru. Dia buru-buru turun dari kereta api sambil dia megang koran itu tuh. Pas dia turun, stasiun itu tuh sepi banget Muibi. Dia langsung nyamperin nih si Slamet ini. Terus si Slamet minta buat ngeliat koran yang dibawa sama Denny. Pas Slamet liat koran itu, ternyata koran itu tuh terbitan tahun 1953. Wow. Denny disitu langsung lemes banget tuh di sampingnya si Slamet. Nah ada lagi nih kejadian yang dialamin sama seorang masinis. Jadi ada masinis yang lagi ngelewatin jalur kereta yang pernah ada kecelakaan hebat. Masinis itu tuh kaget karena dia tuh ngelihat ada sosok perempuan berlumuran darah tanpa kepala. Perempuan itu tuh berdiri di tengah rel, tapi pas kereta mulai ngedeket ke perempuan ini,
tiba-tiba si perempuan ini tuh melayang ngelewatin gerbong kereta. Oh, Masinis itu tuh juga bilang dia tuh ngelihat sosok anak-anak di gerbong kereta yang banyak di stasiun Manggarai gitu loh, kan suka ada kayak kereta parkir yang udah lama gitu kan di stasiun Manggarai. Nah, gerbong-gerbong yang numpuk itu tuh gerbong yang udah nggak dipakai karena kecelakaan. Dan penampakan anak-anak ini itu tuh katanya hantu dari para korban kecelakaan. Dan mereka semua tuh nganggep gerbong itu tuh udah jadi kayak rumah mereka buat tempat main gitu. Bahkan ada satu penjaga di jalur kereta, dia tuh pernah ngeliat ada seorang perempuan yang lagi kayak nangis gitu. Terus si petugas ini nanya nih ke perempuan itu. Terus si perempuan ini tuh bener-bener cuma nangis aja, dia gak ngejawab sama sekali. Akhirnya si petugas ini pergilah ninggalin si perempuan ini. Karena dia ngerasa takut, akhirnya dia jalan nih. Baru aja dia jalan beberapa langkah, perempuan ini tuh lari terus ngelompat ke arah kereta. Dan petugas ini tuh ngelihat dengan jelas banget kejadian si perempuan yang lagi nangis ini tuh bunuh diri sampai badannya dia tuh keseret dan darahnya tuh kayak nyembur di sekitar jalur kereta. anjir. Jadi kasus bunuh diri sama penampakan di sekitar kawasan kereta api ini tuh emang udah jadi hal yang biasa. Tapi sosok-sosok hantu itu tuh sering muncul dan ngebuat para petugas tuh sering ketakutan kalau misalkan mereka tuh tugas malam. Oh gila, berarti emang sebenarnya tempat itu emang terkenal angker lah ya. Iya benar, apalagi stasiun Manggarai ya, itu kan udah banyak ceritanya juga. Iya lagi. Tapi dari cerita lo pun gak cuma di Manggarai ya, Iya. tapi di jalur Jakarta ke Bogor. Benar. Anjir, gue sebenarnya kalau lajur kereta zaman-zaman gue kuliah tuh daerah situ tuh Moy. Tapi emang ternyata banyak banget ya cerita horor yang ada di jalur Jakarta Bogor itu ya. Iya. Berarti kalau misalnya lu semua punya six sense dan lu naik kereta dari Jakarta ke Bogor, ya pasti banget tuh lu bakal ngeliat sosok-sosok yang dalam tanda kutip ya mati karena kecelakaan kali ya. Cerita ini kejadiannya di Jawa Tengah tahun 2016. Gue dapet cerita ini dari Kaskus, dari akun Tias Krim. Ini gue samarin namanya ya Nat, Moy. Sebut aja namanya yang ngasih cerita itu Bakri ya. Bakri ini tinggal di sekitaran rel kereta Jawa Tengah tuh. Oke. Nah biar kebayang nih gue deskripsiin dulu ya. Jadi rel keretanya ini posisinya tuh agak ke atas Nat, Moy. Oke. Jadi rel kereta di atas, terus kanan kirinya tuh agak terjal ke bawah. Baru area rumah warga di kanan sama kiri rel kereta itu. Kebayang ya? Jadi Iya. kalau misalkan lu lihat ya di Jakarta, misalkan ada rel tuh kayak setara sama rumah-rumah warga kan. Nah Iya, itu iya. enggak. Ini agak ke atas gitu. Terus ya kalau di rel kereta kan kanan kirinya kayak ada batu-batu gitu ya. Iya. Agak terjal ke bawah baru tuh rumah warga. Oke, Gitu. oke. Nah jarak antara si rel kereta sama si rumah-rumah warga ini ya masing-masing sekitar 3 meter, ada juga yang 5 meteran lah. Jadi nggak deket-deket banget gitu. Kalau di Jakarta kayak 2 meter juga ada ya. Kayak bener-bener samping. Tempel banget. Lu pernah juga kan yang apa tuh ada warkop yang samping banget kereta kan? Iya. Nah nggak sedekat itu sih. Oh, Kalau oke. di daerah Jawa Tengah ini ya kata si Bakri. Nah ini ceritanya gue mulai dari Romi. Romi ini temannya Bakri. Jadi kejadiannya itu Romi lagi mandi di jamban. Lo tau jamban gak sih? Iya, tahu. Yang kayak Sekat doang gitu gak sih? jadi kayak kamar mandi. Mungkin gak kamar mandi banget lah ya. Pokoknya gak ada atapnya tapi cuman ada tembok-tembok doang gitu. Nah biasanya kayak gitu-gitu tuh di pedesaan adanya. Dan biasanya ya entah dari kayu atau dari bambu lah. Nah jambannya ini itu ada di samping rel kereta. Katanya jaraknya itu sekitar 5 meter. Nah di tengah Romi lagi mandi di jamban itu, dia ngedengar ada suara blak gitu. Kayak ada sesuatu yang jatuh di sampingnya dia pas dia lagi mandi. Nah pas si Romi ini lihat ke bawah, itu di bawahnya dia, di sampingnya dia gitu ya, pas dia lagi mandi, itu ada kaki Nat, Moy. Kaki geletak gitu aja. Kaki geletak, kaki manusia kelempar dari rel kereta masuk ke jamban tempat dia mandi. Serem banget anjing. Gila kan? Gila. Nah si Romi ini kaget tapi nggak takut Nat, Moy. Mungkin karena udah biasa ngelihat korban kecelakaan gitu kali ya. Jadi dalam kondisi dia masih penuh sabun nih, dia keluar. Dia jalan ke arah rel kereta yang di situ tuh udah rame warga pada ngumpul. Duh. Ya karena lagi ada kecelakaan kan. Ada korban yang habis ketabrak kereta. Romi bilang, "Ini kakinya."
Aduh, Sambil si Romi tuh megang kakinya, nunjukin ke warga gitu. Kayak gue nemu nih kakinya nih yang udah kelempar. gila. Fakta juga ya kalau dipikir-pikir ya. Nah di antara warga itu ada Bakri nih yang ngasih cerita. Dia ngeliatin si kondisi warga yang lagi ngumpul itu. Wah ada kecelakaan nih, kata si Bakri. Pas dia lihat pun ternyata gak cuman kaki yang lepas Nat Moy, tapi kepala juga lepas dari si korban ini. Sedangkan sisa badannya tuh masih utuh, masih pada nyambung. Jadi kepala lepas, badan, terus satu kaki putus. Duh. Bakri pun biasa aja, bahkan dia bilang, wah bentar lagi bakal ada nih yang gentayangan. Jadi dia malah penasaran gitu loh sama kejadian ini. Nah beberapa hari kemudian Bakri dikasih tahu sama budenya dia kalau ponakannya ini disamperin sama sosok hantu dari korban kecelakaan kereta itu. Wah, Nah bude ini juga warga sekitaran sana, sekitaran rel kereta di Jawa Tengah itu. Nah ponakannya ini nanya ke ibunya malam-malam nih, Bu, itu ada apa Bu? Mana, kata ibunya. Itu ada orang tapi nggak ada kepalanya, Mampus. kata ponakannya Bakri gitu. Mungkin kamu salah lihat kali, udah tidur aja yuk, kata ibunya gitu. Nah ponakannya Bakri ini nggak nunjukin tanda-tanda kalau dia takut, karena emang mungkin masih SD, nggak ngerti apa-apa, polos banget gitu ya. Nah besokannya dikasih tau lah ke Bakri sama si budenya ini. Awalnya ya Bakri pun ngira ya biasa aja, ponakan gue aja nggak takut, ya kenapa gue harus takut? Nggak ada kepalanya juga toh, ya seremnya di mana gitu dia mikirnya. Iya. Tapi ternyata lebih dari itu Nat, Moy. Satu hari setelah Bakri diceritain sama budenya ini, malam itu Bakri tuh kebangun dari tidurnya dia. Dan tiba-tiba kepikiran gara-gara cerita ponakannya itu. Jadilah dia ngerasa kayak, gue pengen lihat nih dari jendela ada gak sih sosok itu. Nah kamarnya Bakri ini jaraknya cuma 3 meteran dari rel kereta Nat, Moy. oke. Jendelanya juga langsung ngadep ke arah situ tuh. Jadi begitu lu buka jendela, langsung kelihatan nih rel kereta. Dan pas jendelanya dibuka, beneran sosok itu ada. Wow. Dan ternyata yang tadinya Bakri tuh ngerasa kayaknya ya gak serem-serem amat, ternyata Bakri gak sesiap itu. Dia lihat sosok ini tuh berdiri tegap, gak ada kepalanya, kakinya cuma satu, lehernya masih berdarah-darah Nat, Moy. Ih. Wah, Dan sosok ini diem berdiri aja tuh di rel kereta. Hah. Bakri balik badan, dia nggak mau lagi tuh ngelihat keluar jendela. Dia berusaha buat tenang. Dalam hati, ya gue nggak boleh kalah nih sama ponakan gue yang nggak takut. Masa gue takut gitu kan? Ya. Ada ego-ego cowoknya lah. Masih berusaha tenang, Bakri coba hidupin TV di kamarnya biar dia nggak sepi-sepi amat gitu ya. Sambil nyoba buat tidur, walaupun ya susah banget. Dan seperti yang kita tahu ya Nat, Moy, beberapa orang kalau misalkan udah ngelihat kayak ginian kan ya ada rasa-rasa penasaran gitu kan. Walaupun takut tapi gue masih pengen lihat nih, ini sosok udah hilang atau masih ada. Iya. Bener lah, Bakri juga orangnya tuh kayak gitu. Dia balik badan, dia intip lagi lewat jendela, dan dia mau lihat nih sosok itu masih ada atau enggak. Ternyata masih dong Nat, Moy. wah, Oh. Cuman kali ini nggak di rel kereta, tapi di depan Bakri persis. Jadi mereka berdua nih, si sosok ini sama si Bakri itu cuma dibatasin sama jendela kamarnya Bakri aja. Wah, gila. Badannya si sosok ini tuh ngadepnya ke Bakri, tapi nggak ada kepalanya. Cuman ternyata ya kayak diliatin balik gitu loh di depan muka lo sama sosok hantu yang nggak ada kepalanya ini. Itu serem banget kata Bakri. Jadi kayak lu ngerasa lu diliatin sama si sosok ini depan muka lo, tapi nggak ada kepalanya. Paham gak sih? Iya. Ternyata menurut Bakri tuh kayak anjing sama seremnya lagi. Lehernya pun masih berlumuran darah Nat, Moy, dan wujudnya jelas banget. Karena di luar jendela kamar Bakri itu ada lampu nyala. Jadi bukan yang remang-remang, beneran jelas banget. Iya. Itu ada sosok tanpa kepala gitu loh. gila. Bakri langsung cabut ke ruang tengah, dia nonton TV di situ sampai akhirnya dia ketiduran lah. Nah pas subuh dia baru bangun. 2 hari kemudian pas hari libur, Bakri ke rumahnya Romi siang-siang. Mereka ngobrol. Ternyata di malam dimana Bakri itu didatengin sama sosok hantu tanpa kepala ini, di sore harinya Romi tuh mau ke rumahnya Bakri sebenarnya, tapi nggak jadi karena pas di sore hari itu waktu Romi baru berangkat, dia ditampakin sama sosok hantu ini. Padahal sore-sore ya. Sore-sore padahal. Jadi buat Romi ke rumahnya Bakri ini, itu tuh harus nyebrang rel kereta dulu. Alhasil dari rumahnya Romi agak naik ke atas gitu kan. Dari rumah naik ke atas lewatin rel gitu kan. Naik tangga kayu gitu. Baru turun lagi setelah nyebrangin relnya. Nah tapi pas sampai di tengah rel ini, Romi ngeliat
ada sosok hantu tanpa kepala itu di atas rel kereta, Nat, Moy. Wah, Dan jarak mereka tuh cuman 1 meter, Nat, Moy. Jadi lu beneran berhadapan sama hantu. Kalau misalkan tadi si Bakri itu dibatasin sama jendela, ini nggak ada batasan sama sekali dan jarak lu cuma 1 meter. Ya. Romi balik badan, dia masuk lagi ke rumahnya. Romi ngeliat tuh si sosok ini dari dalam rumahnya dia. Dan sosok ini berhenti di tangga, kakinya hilang 1, Nat, Moy. Gak lama sosok ini tuh kelihatan jalan ke arah rumahnya Romi. Romi lari lah ke ruang tengah rumahnya, nyari suasana yang rame gitu ya. Dan pas keluarganya pun lagi ada di rumah tuh pas itu. Romi bilang keluarganya, dia ngelihat sosok hantu yang gak ada kepalanya. Nah cuman pas keluarga tuh keluar dari rumah, sosok ini udah gak ada. Akhirnya malam itu Romi gak jadilah ke rumah Bakri. Dia diem aja di rumah nonton TV sama keluarganya. Nah tengah malam Romi kebangun tuh gara-gara ngedenger suara blak dari arah belakang rumahnya, dari arah si jamban itu. Romi ngecek keluar kamar. Ternyata sekeluarga dia gak bangun nih di dalam rumahnya, gelap gitu aja. Dia sambil tegesin lagi, suaranya ada apa enggak, dan gak ada. Ya udahlah, dia balik tuh, rebahan lagi kasurnya. Nah gak lama, Romi dengar suara lagi, tapi suaranya bukan blak. Kali ini suaranya seret, seret, seret. Kayak ada suara orang nyeret sesuatu gitu, Nat, Moy. Nah di situ Romi mikir, oh, takutnya maling nih. Dia hati-hatilah keluar kamar, pelan-pelan dia cek siapa nih yang masuk rumah gue. Lampu gak dihidupin karena ya dia udah hafal kan denah rumahnya gitu. Ya gelap-gelapan gak apa-apa. Diambil lah kayak pipa panjang gitu tuh buat jaga-jaga, buat ngegebuk malingnya gitu ya. Romi cari ke belakang rumah sampai ke bagian jamban rumahnya yang ada di belakang tuh, karena pintu belakang rumahnya tuh di situ. Nah arah suaranya juga dari sana. Mungkin masuknya dari situ tuh si malingnya. Dia jongkok sambil perhatiin pintu belakang rumah dia tuh udah kebuka ternyata. Seret, seret, seret. Suara nyeretnya ada lagi. Dia perhatiin suaranya. Dia tunggu si maling tuh muncul depan dia. Muncul nih di depan dia, Nat, Moy. Tapi bukan maling. Terus? Sosok manusia tanpa kepala itu ada di belakang rumahnya Romi. gila. Dan saking kagetnya, Romi ini ngibrit lari ke kamarnya tanpa ngunci pintu belakang rumahnya lagi. Duh. Jadi kebuka gitu udah. Dia udah takut banget. Dia masuk kamar, dia paksain tidur malam itu. Nah besok malamnya Romi sendirian nih di rumah, Nat, Moy. Dia masih bangun sampai jam 1 pagi, sendirian di kamar lagi chatan sama ceweknya. Tiba-tiba seret, 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 muncul lagi tuh suara itu. Suara kayak orang nyeret sesuatu. Muncul rasa penasaran lah dari Romi. Dia cek ke belakang rumahnya, dan di situ Romi ngeliat ada sosok itu lagi, Nat, Moy. Kok kayak ngantuin gitu ya? Itu dia, sosok korban kecelakaan kereta api. Itu tuh yang kemarin ya. Dia lagi nyeret kakinya dia yang lepas, Nat, Moy. Duh. Gila kan? Nah cuman kali ini ada kepalanya. Terus sosok ini nengok ke arah Romi. Dan lu tahu, mukanya tuh cuma setengah. Jadi mukanya cuma sebelah, nggak ada hidung, mulutnya juga nggak ada. Terus tiba-tiba kepala itu jatuh lepas dari lehernya. Tuh serem banget anjing. Anjing serem banget kan. Romi langsung lari ke kamarnya lagi, tapi bener-bener malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Bahkan belum sampai di situ, Romi ngedenger dari luar kamarnya dia itu ada suara orang nangis kayak kesakitan dan suara minta tolong. Nah cuman suara ini ditutup dengan suara ketawa cekikikan cewek. Ih, Duh, gila. Anjing serem banget kan. Itu semalaman sampai pagi Romi diem aja di kamar dia. Dia gak berani keluar sampai ada matahari. Nah ini ternyata ya, Nat, Moy, sosok ini tuh gak cuma nyamperin Romi dan Bakri, tapi juga warga yang ada di sekitar rel kereta api itu. Karena sosok hantu tanpa kaki ini, yang kakinya putus itu sering banget berseliweran di daerah tempat dia kecelakaan setelah maghrib. Nah banyak banget warga di sana tuh yang ngira kalau sosok ini tuh kayak nyari sesuatu yang hilang dari dirinya dia gitu loh. Nah kita balik ya ke Romi dan Bakri yang lagi ngobrol di rumahnya Romi. Setelah dengar cerita dari Romi itu, Bakri tuh nyadar, kan Romi yang nemuin kakinya si korban ini kan. Nah apa jangan-jangan sosok ini tuh emang nyariin barangnya dia, yaitu sepatu. Karena sepatu nempel di kaki kan. Nah dan jangan-jangan sepatunya itu ada di tempatnya Romi. Makanya sosok ini tuh nyamperin rumahnya Romi. ya. Soalnya waktu Romi itu nunjukin potongan kaki korban yang lepas ini, itu udah gak ada alas kakinya. Nah ternyata bener aja, Nat, Moy,
sepatu korban ini tuh ada di bawah selokan belakang rumahnya Romi. Oh. Deket bilik bambu jamban di belakang rumahnya dia itu. Akhirnya ditaruh lah sama mereka di tempat sosok ini suka muncul, si sepatu itu, di dekat si jamban ini nih. Karena dulu juga, kata Bakri, sempat ada kecelakaan kereta api dan ada warga yang ngambil sendalnya si korban. Bakri bilang, beberapa hari kemudian, sendalnya itu muncul lagi di tempat semula, di tempat korban itu tewas. Karena yang ngambil sendalnya itu diganggu sama sosok korban yang udah meninggal itu. Tapi gue setuju sih Bi sama lo. Karena rata-rata korban kecelakaan itu tuh suka gentayangan gara-gara dia tuh mau nyampein pesan kan. Dan bisa aja ini ya kayak yang lo bilang tadi, dia tuh pengen ngambil sepatunya itu. Karena mungkin ya alasan korban-korban atau arwah-arwah ini gentayangan ya tadi penasaran, masih ada unfinished business, masih ada sesuatu yang mau disampaikan gitu kan. Ya entah bentuknya apa, ya mungkin salah satunya ini barangnya hilang gitu. Iya ya. Lo kan ada cerita tentang sosok yang gangguin orang karena nemuin organnya gitu kan, Bi? Nah, gue juga ada nih cerita